Artinya harus kita menyadari sebetulnya yang mengalami hidup dan mati itu siapa, dan kita ini siapa. Lalu ada kepentingan apa kita mengetahui kemana kita akan pergi atau kita akan pulang? Kita nggak kemana-mana. Salam cerdas selaras, para pecinta Hyang Weldo TV dan para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik yang ada di alam skala maupun di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang selalu mengangkat setiap persoalan kehidupan manusia dalam perspektif dan dalam kajian spiritualitas secara substansial metaontologis. Hyang Weldo TV di satu sisi, di samping ingin mengangkat dan memurnikan spiritualitas dari persoalan-persoalan aksidental yang tidak ada korelasinya dengan spiritualitas itu sendiri. Spiritualitas bukan suatu pengetahuan atau suatu teori apapun tentang alam metafisika. Spiritualitas hanyalah suatu metode atau jalan kembali kepada kemurnian, ke dalam kenyataan yang sebenarnya, yang bebas, yang ada di luar semua prasangka pikiran dan praduga ilmiah apapun yang masih terbatas dan sangat dualitas. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Kali ini kita kedatangan tamu dari Kerawang, Pak Akhyar. Ya. Selamat datang Pak Akhyar. Selamat datang Rahayu. Rahayu dan Pak Aziz. Mungkin Pak Akhyar bisa sedikit menceritakan tentang kisah tentang sampai datang ke sini ingin bertemu dengan Hyang. Awalnya kan cerita dari Pak Haji Marjaya, Pak Jai datang aja ke Hyang. Nah, jadi ingin sekali bertemu Hyang, bertanya langsung. Jadi unek-unek dalam hati saya mau tanyakan langsung ke Hyang. Sudah berapa kali menonton konten-konten Hyang di YouTube? Kayaknya berkali-kali. Ya. Mengenai segala yang diceritakan Hyang, kayaknya sepemahaman dengan saya gitu. Cocok gitu. Cocok lah intinya. Kalau sepemahaman berarti sampai sudah tahu dulu. Belum. Artinya, saya sudah tahu. Kok pengetahuan saya kok sama dengan yang Weldo? Nah, itu namanya sepemahaman. Jadi kayaknya ada mirip-mirip lah. Nah, paling enggak sampai saya sangat cocok sekali, setuju sekali dengan cara berpikirnya. Ya. Oke, pada kedatangannya kali ini, apa kira-kira yang ingin dicapai? Ingin ketemu sama mertua. Pengen ketemu siapa? Hyang. Ketemu jati diri. Oh iya. Itu jati diri. Iya. Lah kan ceritanya gitu. Iya kan? Masa kesini hanya membuat tanya aja. Intinya ingin mengkaji yang lebih dalam kepada Hyang tentang kehidupan saya, tentang jati diri saya. Bagaimana cara mengenal jati diri saya sendiri supaya lebih paham. Apa cukup dengan paham? Harus bisa menerapkannya. Pendek cerita, sampai datang ke sini ingin mengetahui lebih dalam tentang siapa diri sampean yang sebenarnya gitu kan. Mungkin Pak Akhyar ada pertanyaan-pertanyaan khusus yang dibawa dari Kerawang. Yang saya ingin tanyakan kepada Hyang, sebelumnya saya minta maaf. Saya ingin bertanya mengenai syahadat. Apakah dengan diucapkan saja sudah sah
kita yang namanya bersaksi harus tahu apa yang disaksikan. Nah, itu saya menanyakan itu yang disaksikan, saya bersaksi kan dari syahadat itu saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya. Nah, kita cara menyaksikannya, nah, yang jadi pertanyaan itu menyaksikan ini bagaimana cara menyaksikannya? Untuk menguraikan persoalan syahadat ini memang sedikit rumit. Ya. Sebetulnya sederhana sekali. Dia menjadi rumit pada saat kita ingin menjelaskan pada orang-orang yang cara berpikirnya rumit. Karena dalam berpikirnya setiap orang tuh punya keyakinan-keyakinan tertentu. Sehingga ketika kita ingin menjelaskan hal yang sebenarnya, pasti akan berlawanan dengan keyakinannya dulu. Bisa saja apa yang diuraikan tertolak oleh keyakinannya. Sehingga penjelasannya menjadi rumit. Kalau kita berbicara tentang syahadat itu kalau di dalam semua agama itu, di dalam semua ajaran murni agama, ada semacam keharusan untuk memahami syahadat. Seolah-olah bersyahadat itu merupakan keharusan pertama yang harus kita akui adanya. Di sana dijelaskan tentang adanya dua. Kita harus tahu tentang dua yang menyatu ini. Dan syahadat merupakan bagian pertama dari 5 disiplin lainnya. Orang Islam menyebutnya sebagai rukun Islam. Maka bersyahadat atau bersaksi itu merupakan disiplin yang pertama. Dan kalau kita berbicara tentang syahadat, nggak bisa dipisahkan dari kelimanya. Tapi perkara syahadat itu merupakan hal pertama yang harus kita kupas lebih dahulu sebelum yang lainnya. Di dalam syahadat kita kan untuk bersaksi. Bersaksi dengan mengucapkan syahadat itu beda. Dan mungkin untuk kejelasan yang lebih jauh bisa lihat konten-konten yang jadi bersaksi dengan mengucapkan syahadat ya jelas berbeda. Tapi nggak ada yang salah kalau syahadat yang pertama kali harus diucapkan untuk mereka yang masih pemula, masih kanak-kanak gitu kan. Karena apa yang bisa kita jelaskan pada anak-anak? Ya kita kasih dasarnya dulu. Jadi semua yang diberikan pada saat kita anak-anak, di tingkat anak-anak, itu hanya sebagai simulasi saja, sebagai bimbingan dasar, pengetahuan dasar. Gak ada yang salah, karena itu memang kapasitasnya anak-anak pada batas itu. Baru bisa mengucapkan syahadat, belum bisa bersaksi. Tidak ada yang salah. Menjadi kesalahan ketika kita sudah dewasa, kita masih berkeyakinan seperti kanak-kanak. Nah itu menjadi salah. Kecuali kita kanak-kanak terus nggak apa-apa. Jadi bersyahadat, mengucapkan syahadat tidak salah untuk anak-anak sesuai dengan kapasitasnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak hanya sebatas itu ya, sebagai simulasi dasar. Tapi di tingkat selanjutnya ya jelas tidak di sana lagi. Nah, dalam bersyahadat kita dianjurkan untuk bersaksi. Menyaksikan apa? Menyaksikan yang diutus dan yang mengutus. Bagaimana mampu menyaksikan yang diutus dengan yang mengutus? Dan ini perkara yang tidak mudah. Karena persoalan syahadat ini berkaitan erat juga dengan bukan menyaksikan bahwa disebut siapa yang diutus dan siapa yang mengutus. Keduanya itu sebetulnya ada di dalam satu keadaan. Ada di dalam satu keadaan, yaitu diri kita sendiri. Tapi orang yang mendengar apa yang Hyang katakan, ya, ini kan baru mengetahui. Oh ya, saya tahu bersyahadat itu seperti itu. Nah, itu namanya baru pengetahuan. Saya tahu karena saya mendengarnya dari Hyang Wedo. Nah itu saya tahu, dan banyak orang yang tahu seperti ini, banyak. Namanya baru tahu, tapi belum mengalami. Mereka sudah tahu tentang syahadat yang sebenarnya bagaimana, sudah tahu. Tapi baru sebagai pengetahuan yang diterima oleh dia ketika dia mungkin mendengarkan dari orang lain atau membaca dari buku-buku. Di tingkat selanjutnya syahadat haruslah
kita alami, bukan sekedar sebagai pengetahuan semata. Di dalam syahadat di sana berkisah tentang adanya dua yang saling terkait, bahkan kita bisa menyebutnya menyatu, menunggal antara yang mengutus dengan yang diutus. Kalau dalam syahadat besar, nah, ya namanya syahadat makrokosmos. Dalam syahadat mikrokosmik tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad. Itu kalau Islam kan. Artinya di sana ada, dengan kata lain ada yang ngutus, yang disebut Tuhan. Apapun sebutannya ya. Dan diutus adalah yang disebut para rasul, para avatar, para Buddha. Maka kalau kita pahami secara mikrokosmik, keduanya ada di dalam diri kita. Tubuh kita ini adalah utusan. Dia utusan. Dia harus mampu menjalankan apa yang diinginkan oleh pengutusnya. Yang mengutus siapa? Ya ruh yang sebagai penghuni tubuh ini. Yang jadi masalah adalah bagaimana keadaan ruh kita di dalam tubuhnya. Apakah ruh kita sudah mampu menjadi raja di dalam kerajaannya, atau dia hanya sekedar sebagai substansi yang masih terpenjara dalam keterbatasan tubuh dan pikirannya. Gitu. Maka di sana harus kita pahami bagaimana ruh atau si pengutus mengutus kita untuk apa? Paling tidak yang disebut bersaksi adalah mampu. Di sana ada dua kan, yang mengutus dan diutus. Bisa menyebutnya dengan istilah luar dan dalam. Ada dua. Kalau kita fokus sebagai utusan, berarti kita fokus pada tubuh. Fokus pada tubuh. Kalau kita coba melihat ke dalam, fokus ke dalam, berarti kita hanya fokus pada ruh. Orang-orang barat dalam hidupnya lebih banyak fokus ke tubuh, sehingga semua pengetahuannya jauh dari persoalan-persoalan fisika semata. Karena semua penyelidikan yang dilakukan orang-orang di barat hanya melulu di wilayah yang nampak, bagian fisik, bagian luar. Karena orang-orang Jawa, orang Timur, orang-orang spiritual lebih condong fokus ke dalam. Mengenal diri katanya fokus ke dalam. Ketika orang dalam melakukan fokus ini, ada fokus keluar dan ada fokus ke dalam. Pada saat fokus itu di sana terjadi yang namanya kekurangan. Ketika kita fokus keluar, maka kita lupa dengan yang di dalam. Begitu pula ketika kita fokus ke dalam, kita lupa dengan yang di luar. Nah, yang semacam ini belum sah bersahadat. Kalau dalam ajaran Hindu ini ada fokus itu ada 3 jalan. Yang disebut dharana, dhyana, samadhi. Kalau dharana itu fokus keluar, dhyana itu fokus ke dalam. Dua-duanya masih punya kekurangan. Maka yang terbaik adalah menyadari keduanya. Itu bukan sesuatu yang gampang. Bagaimana kita bisa menyadari keduanya? Nah, di sana kita bukan sekedar sebagai penonton terhadap diri. Karena bersaksi itu bukan penonton. Beda antara saksi dengan penonton. Orang nonton televisi, orang nonton sepak bola, bisa duduk berjam apa-apa hanya nonton. Sedangkan seorang saksi tidak seperti itu. Seseorang disebut saksi sejarah. Apakah dia hanya nonton sejarah? Tidak. Seorang disebut saksi sejarah karena dia adalah pelaku sejarah itu sendiri. Jadi sebagai saksi beda dengan penonton. Sebagai penonton tidak ada keterlibatan apa-apa.
yang ditonton. Ya. Sedangkan saksi ada keterlibatan. Bahkan dialah yang banyak peran dalam persaksian tadi. Sebagai saksi sejarah, dia adalah pelaku sejarah. Dia yang pegang peranan untuk menentukan sejarah. Nah ini kalau kita ingin tahu apa itu bersahadat. Paling tidak bersahadat itu mengakui adanya ada yang mengutus dan ada yang diutus. Yang mengutus itu kita bisa menyebutnya adalah substansi yang sebenarnya. Yang diutus adalah yang nampak ini. Itu dalam skala mikrokosmis. Jadi utusan para nabi, para rasul, para Buddha itu sebagai tokoh-tokoh yang bisa dijadikan contoh bagaimana sebaiknya menjadi seperti itu. Ya, kalau kita ingin tahu bagaimana seharusnya kita menjadi saksi. Bisa dipahami? Bisa. Kayaknya biasanya kan dengar gitu langsung nyamber atau akhir. Yang kedua, Iya benar. kedua saya ingin bertanya kepada yang selalu terdalam kegagalan ini. Apakah ada yang berusaha? Gimana maksudnya? Gagal dalam artian gagal. Oh, tentang ini. Terus gimana? Jadi kalau ini kan, kalau saya kan intinya kan buat anak istri gitu ya. Sedangkan kalau yang kehidupannya itu kan suka dipakai hura-hura, kenapa rezekinya ditambah banyak gitu. Maksudnya orang yang hidupnya serba baik, mencari rezeki digunakan untuk hal-hal yang baik, tapi kok kenapa datanya kok sedikit, sulit, gitu maksudnya. Sedangkan orang yang rezekinya dipakai untuk hura-hura, untuk berjudi dan lain sebagainya, kok sepertinya kok mereka mudah sekali mendapatkannya, begitu. Kira-kira ada yang salah nggak? Dan kadang-kadang orang seringkali banyak orang yang beranggapan bahwa kalau ketika menghadapi yang semacam itu, apa kira-kira pendapat orang? Dalam pendapat orang ya yang salah apa diri saya sendiri apa gimana gitu. Saya kurang paham masalah itu. Ada yang kadang-kadang berpendapatnya sedang diuji sama Tuhan. Oh yang lain yang sedang Yang sedang berhura-hura tapi kok tambah banyak. Kok tambah banyak. Oh itu sedang diujo dilulu. Di apa istilahnya, sedang dijerumuskan atau gimana lah. Ibaratnya seperti tikus yang sedang dikasih makan, nggak tahu kalau itu adalah jebakan gitu. Nah, salah gitu kan alasannya. Kenapa ada hubungannya apa dengan pendahulu saya gitu? Apakah dalam masalah rezeki mampet atau lancar ini gitu. Pendahulu saya berbuat kurang baik dulu apa imasnya ke saya gimana? Sebetulnya dalam persoalan kayak gini nggak ada hubungannya sama sekali dengan katakanlah dengan leluhur kita atau dengan orang tua kita. Ya selalu berhubungan dengan diri kita sendiri. Jadi secara gamblang apa yang kita tanam maka kita yang akan menuainya. Tapi kan yang sampean ketahui, sampean berusaha menanam kebaikan. Tapi kenapa kok yang muncul kok bukan buah yang diinginkan gitu kan? Nah, mungkin salah nanam, nggak disadari. Tapi bisa kalau nanam nanas kok buahnya kok mangga. Waktu nanam nggak sadar mungkin ya. Ya. Nah di sini kan mungkin kalau dengan hukum logika, kalau kita nanam nanas pasti buahnya nanas, ya. Kalau kita ingin berhasil tapi kemudian buahnya gagal, kan
Ada kesalahan. Ya. Nanam nanas tapi kok buahnya mangga misalnya. Wah. Ya. Jadi seperti yang pernah bilang bahwa di samping memang dalam hidup ini semuanya ada pola, ada sistem, dan sistem ini sudah berjalan dari sebelum alam semesta ini tercipta. Dari sebelum alam semesta ini mulai berwujud, hukum itu sudah berjalan. Ya, tinggal tergantung kita mampu nggak membaca jalannya hukum itu. Yang jelas dalam hukum ini daya yang tarik, ada daya yang tarik. Yang dikatakan orang-orang dulu tidak jauh dari kamu. Diri seringkali menyatakan dirinya sebagai aku tidak jauh dari kamu. Atau keberadaan atau keberadaan apapun juga kita cari itu nggak jauh dari persangkaan. Statement ini sebetulnya yang sangat luar biasa. Keluar biasanya itu diakui, bahkan orang-orang nggak sadar dengan keluar kebiasaan ini. Orang-orang baru mengagumi apa yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Padahal apa yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan itu datangnya terlambat. Tapi justru yang terlambat ini dikagumi. Karena apa? Ilmu pengetahuan dalam menemukan narasi-narasi kebenaran ini lewat membuktikan secara empiris. Yaitu contohnya adalah ditemukannya mekanika kuantum. Hukum yang ada di dalam mekanika kuantum itu berbeda dengan hukum dalam fisika. Nah, itu sudah diberi karakternya sama ajaran-ajaran spiritual. Dia mengatakan, aku tidak jauh dari sang kamu. Nah, jadi kalau dalam fisika kuantum itu dikatakan bahwa alam semesta ini di tingkat kuantum, di sana terbuka banyak kemungkinan. Itu yang disebut dengan superposisi. Orang-orang mengatakan bahwa di alam fisika kuantum di sana selalu dalam keadaan kita bisa menyebutkannya ada banyak kemungkinan. Sulitnya orang menceritakan pola-pola dalam fisika kuantum sampai menggunakan metafor dengan kucing. Itu yang seringkali metafor ini dikenal sebagai kucing Schrödinger. Ya. Dikatakan bahwa hukum fisika kuantum itu seperti kucing di dalam kotak. Di dalam kotak itu ada kucing, ada racun, ada makanan yang beracun. Setiap orang belum tahu kucing yang di dalam kotak itu mati atau hidup. Nah, orang baru mengetahui kucing itu mati atau hidup setelah dibuka. Dan ternyata kucing itu menjadi mati dan hidup tergantung dari pengamatnya. Artinya apa? Kalau si pengamat tanpa disadari meyakini kucing itu hidup, maka hidup. Jadi yang membuat kucing itu hidup atau mati adalah prasangka kita. Ya. Artinya apa? Artinya di alam semesta ini ada hukum yang sudah ada sebelum alam ini tercipta. Atau katakanlah yang sudah ada pada saat alam ini mulai terbentuk. Dan hukum itu
yang dikata dalam narasi spiritualitas dengan kata-kata aku tidak jauh dari sang kamu. Maka alam ini akan memberikan apa-apa kepada kita tergantung prasangka kita. Kalau prasangka baik, baik. Baik. Makanya ketika kita fokus pada kebaikan, maka yang baik yang datang. Ini yang disebut dengan hukum tarik menarik. Ketika kita baik, menarik yang baik. Ketika kita buruk, menarik yang buruk. Ketika kita sedang berpikir jangan-jangan nanti ada copet. Nah, kebetulan ada copet, itu nyangkut. Nah, akhirnya copetnya mendekati orang yang berpikir nanti takut dicopet. Nah, ini namanya hukum saling tarik menarik. Yang satu sedang berpikir takut dicopet. Kebetulan ada copet. Nyambung. Nah, copetnya datang nih. Yang udah copet siapa itu? Seperti itu. Alam ini seperti itu. Maka kalau kita sudah tahu polanya di sana, berprasangka baiklah. Tapi menjaga prasangka agar selalu baik itu gak gampang. Iya, was-was, was-was. Nah, karena prasangka kita itu ada di wilayah pikiran yang selalu berubah-ubah. Dan pikiran kita gampang terganggu. Gampang terganggu oleh apa? Oleh panca inderanya. Laporan-laporan dari panca indera itu seringkali mengganggu. Jangan-jangan dia nggak datang. Pasti datang. Nggak datang. Seluruh balas. Nah, kalau segala sesuatunya kita selalu nggak pernah stabil, ibarat kita nanam, udah ditanam dicabut. Tanam lagi, cabut lagi, tanam, kapan tumbuhnya? Hah? Atau kalau kita lagi sedang melukis ini, wah saya mau melukis rumah ini. Begitu melukis rumah udah mau menjadi indah, kayaknya nggak mungkin aku punya rumah seindah ini. Nah, kita meragukan sendiri kemampuan kita. Akhirnya kita nggak meneruskan lagi gambarnya itu. Itu pola-pola dalam kehidupan seperti itu. Ya. Jadi kalau dikatakan nasib orang itu apa yang disebut nasib? Baik apa? Orang menjadi kaya atau miskin itu nasib atau bukan? Ya kalau umum nasib sih, nasib dia kaya katanya. Orang menjadi kaya atau miskin itu bukan nasib kalau menurut saya. Orang menjadi kaya atau miskin itu karena gaya hidup. Ya. Jadi gaya hidup. Jadi kalau kalian ingin kaya, ikutilah gaya hidupnya orang kaya. Orang ingin kaya tapi gaya hidupnya miskin. Apa bedanya gaya hidup orang kaya dengan gaya hidupnya orang miskin? Apa? Hah? Orang kaya punya ketakutan? Punya ketakutan nggak orang kaya? Iya. Hah? Nggak ada. Orang miskin selalu ada ketakutan. Dia selalu duit itu tinggal segini. Iya. Besok makan apa? Besok cari di mana lagi ya? Iya. Hidupnya selalu dengan ketakutan. Nah, ketakutan ini sudah merusak. Was-was. Orang kaya nggak punya ketakutan. Orang miskin selalu berpikir uangnya ada di dalam sakunya. Orang kaya enggak. Dia lupa dengan uang yang ada di sakunya. Karena dia melihat uangnya seperti ada di mana-mana. Dia melihat ada tanah kosong, wah ini bisa jadi duit. Lihat ini, wah ini bisa jadi duit. Jadi dia merasa uangnya ada di mana-mana. Ketakutan enggak? Iya.
Lah orang miskin kan yang dipikirkan uangnya hanya yang ada di dalam simpanannya, yang ada di bank, yang ada di tangannya. Dan dia tahu berapa jumlahnya uangnya. Sehingga dalam hidupnya penuh dengan perhitungan. Karena ada ketakutan di dalam. Maka kaya dan miskin itu bukan nasib, tapi gaya hidup. Udah, keren aja. Jadi kalau sampai ingin kaya, ikuti gaya hidupnya orang kaya. Gaya hidupnya orang kaya nggak punya ketakutan. Dia selalu berpikir rezeki yang keluar pasti banyak yang masuk. Dan dia nggak takut mengeluarkan uang. Karena yang namanya uang, nah ini pemahaman kita terhadap uang pun harus paham. Uang itu jangan diartikan materi, tapi energi. Ya. Uang itu bukan materi, tapi energi. Apa bedanya materi dengan energi? Ya? Tahu bedanya? Kalau materi itu jelas, kalau energi itu belum jelas. Ya. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini yang harus sampean inginkan jangan energi, tapi materi. Karena kalau energi gak jelas, yang jelas materi, ya, paham? Kenapa kok dia menempatkan uang itu sebagai energi? Karena uang itu belum jelas. Artinya, kalau yang namanya materi itu jelas, ya, mobil itu materi, rumah materi, uang bisa dibelikan, bisa dibeli mobil, bisa macam-macam. Maka dia disebut energi. Dia bisa mengarah ke segala kemungkinan. Ya. Maka jangan energi yang kita inginkan, materi yang harus kita inginkan. Karena yang namanya energi ini akan menghampiri materi. Paham? Ya, paham. Energi ini yang akan menghampiri materi. Kemana kamu fokus, ke sana energi berkumpul. Ya. Kemana kita fokus, ke sana energi menyatu. Fokus ke rumah, energi ke sana. Fokus kemana? Makanya kita fokus harus ada tujuan. Iya, lah kalau uang gimana gambarnya? Uang itu kan energi, bisa digambar. Tapi kalau rumah kan bisa digambar. Ntar gambar uang, dapat uang 10.000, kan uang itu. Gak jelas kan? 10.000, 1 juta kan sama. Maka ketika kita menggambarkan materi, misalnya rumah, maka energi yang datang untuk mewujudkan rumah yang kita gambar. Kalau kita menginginkan uang, nah untuk apa? Tapi kalau kita menginginkan rumah, nah uang datang. Nah kalau kita menginginkan uang, yang datang apa coba? Gak ada. Maka jangan inginkan uang. Kalau inginkan isi tabungan banyak ini sama saja itu uang juga. Ya. Itu pemain sulapan namanya. Gak bisa. Iya. Harus ada pola dulu ya. Harus ada materi yang kita gambarkan. Ketika kita melakukan hubungan, energi yang kita salurkan akan mengikuti apa yang kita katakan.
kita salurkan ke perut misalnya yang sakit, energi akan ke sana. Ini pahami hukum energi di sana. Dia akan mengalir ke arah di mana kita fokus. Kalau seandainya kita fokus ke rumah gitu. Ya. Tapi energi yang kita alirkan harus energi yang positif, bukan yang negatif. Semuanya ke rumah, fokus ke rumahnya, buat rumah gitu. Tapi diberikan yang lain gitu. Nah, itu namanya pengkhianat. Pengkhianat. Iya, dan itu tidak akan lagi didengar oleh. Oh, gitu. Iya. Kita seringkali berjanji. Wah, misalnya di contoh kecil nih ya, dan yang selalu menjaga ini. Misal contoh kecil aja. Wah, pada saat yang lihat kacang hijau, misalnya bubur kacang hijau, janji, aduh, enak tuh kacang hijau. Ah, kalau aku punya duit aku ingin beli. Ternyata begitu aku punya duit nggak beli. Nah ini nggak boleh. Kita sudah mengkhianati. Sekalipun kita punya keinginan yang lain, itu harus dibeli dulu. Harus. Kita sudah berjanji. Tapi setelah dikabulkan, kita mencari yang lain. Nah ini nggak beres. Nah, akhirnya alam nggak percaya kita lagi nanti. Ya, jadi polanya gampang. Yang perlu diwaspadai adalah pikiran kita sendiri, karena dia yang suka berubah-ubah. Oh, manusia tiap hari kalau bisa gambar rumah terus sampai jadi tekuni, bisa jadi. Tapi pada saat manusia gambar gitu, kadang-kadang diganggu oleh keadaan rumah tangganya. Nah, tiba-tiba istrinya marah atau anaknya rewel, rusak. Harusnya satu keluarga gambar yang sama. Makanya dikatakan kalau suami menjadi imam, lainnya makmum. Kalau semuanya bergerak untuk ke arah kiblat yang sama, nah, katakanlah sekarang kita berkiblat untuk gambar rumah, nah, gitu. Semuanya harus gambar rumah sama-sama gitu. Oh, yang satu pengen rumah, yang satu pengen ini, gak jadi. Kalau semuanya kelilit, utang piutang gitu, fokus di situ gitu. Jangan fokus ke hutang. Fokusnya adalah bebas dari hutang. Ya. Fokusnya bebas dari hutang, dan juga kita harus kembali lagi ke niat pertama yang membuat kita berani hutang. Orang berani hutang kan karena ada perspektif yang bagus. Ada prospek yang bagus. Hutang karena saya kekurangan modal. Ini andai kata ada modal lagi, wah, keuntungannya akan lebih besar lagi. Kan positif tuh. Harusnya motivasi yang baik ini dijaga, jangan sampai berubah. Nah, orang ketika sudah hutang, motifnya berubah. Menjadi terbebani. Nah, ketika hutang kemudian terbebani, ya nggak bakal kesahur. Harusnya kan hutang tadi untuk mengembangkan modal, harusnya akan semakin baik. Nah, ketika hutang berubah motivasinya, jadi jangan dirubah. Makanya kalau kita mengalami kayak gitu, dibalik. Dan hati-hati dengan hutang. Jangan hutang kalau hanya untuk kepentingan makan. Tapi kalau untuk pengembangan usaha, silakan hutang. Tapi harus punya kekuatan diri dulu, kekuatan mental. Berubah mentalnya. Ya udah, nggak bisa kaya. Itu namanya tulang miskin. Mentalnya mental miskin. Ketakutan dulu. Tuhan tuh sudah memberikan jalan yang gampang sekali dalam meraih keberhasilan. Gampang sekali. Tuhan menyebut aku gak jauh dari sangkamu. Kau nyangka baik dapat baik, kau nyangka buruk dapat buruk. Nah, kalau kamu dapat buruk, siapa yang hendak mendatangkan? Orang lain? Jadi dirimu sendiri. Rumah tanggamu kacau, siapa yang bikin masalah? Ya dirinya sendiri. Jangan cari kambing hitam orang lain. Introspeksi diri. Semua
Semua bersumber dari dirinya sendiri. Oleh karena itu setiap orang bertanggung jawab atas dosa-dosanya sendiri. Oleh karena itu setiap orang tidak akan tersiksa oleh orang lain. Setiap orang akan menderita ulahnya sendiri. Hukum alam ini jelas sudah, nggak perlu ketakutan. Dan alam siap melayani kita. Karena Tuhan sendiri mengatakan, aku ciptakan alam semesta ini agar patuh kepada manusia. Dan aku ciptakan manusia agar patuh kepadaku. Tapi manusia malah sebaliknya. Patuh pada alam, tapi mengingkari Tuhan. Kalau kita patuh pada Tuhan, alam akan mengikuti kita. Kesenangan itu akan mengikuti kita. Kesenangan itu bagaikan bayangan, sedangkan bagaikan cahaya. Kalau Tuhan kita ikuti, bayangan kita ngikuti kita enggak? Kalau Tuhan itu matahari, kita ngikuti matahari, berarti bayangan ada di mana? Ada di belakang kita, berarti dia ngikuti kita. Tapi kalau kita membelakangi matahari, bayangan ada di mana? Di depan kita, sama dengan kita mengejar bayangan kita. Sama dengan kita mengejar keinginan kita sendiri, nggak sampai. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Penerapannya bisa nggak kira-kira? Harus disitulah harus bisa. Terus gimana lagi? Yang ketiga nih, kita gimana? semua kan orang pasti akan meninggal, Ya. meninggalkan alam air raya ini. Ya. Nah, apakah harus diketahui dulu kemana tempat kita? Ya. Ya, contohnya gini lah, Kita akan pulang. saya mau pulang ke rumah, kan kita belum tahu rumah kita yang mana. Sekarang yang jadi pertanyaan, pada saat kita disebut meninggal dunia, apa itu meninggal dunia artinya? Meninggalkan jasad. Yang meninggalkan jasad siapa? Ya hidup kita roh ya. Kita ini siapa? Tubuh atau ruh? Berarti ruh. Kalau tubuh kan ditinggalkan. Ya, kalau kita ruh, kenapa kita ketakutan? Kalau kita ini ruh, kenapa ketakutan? Kita nggak kemana-mana. Ya kalau di kata-kata ini kan dari di Islam kan, sebelum mati kita harus mati dulu ini. Harus mati sebelum mati kan? Iya. Apa berarti yang mematikan? Ya artinya harus kita menyadari sebetulnya yang mengalami hidup dan mati itu siapa? Dan kita ini siapa? Lalu ada kepentingan apa kita mengetahui kemana kita akan pergi atau kita akan pulang? Kita nggak kemana-mana. Karena kita bukan tubuh. Tubuh itu akan datang dengan sendirinya sesuai dengan kebutuhan ruh. Tubuh datang dan pergi karena kebutuhan tuh ruh. Terus apa yang harus kita takut? Terus untuk apa kita mencari tahu? Yang harus kita tahu adalah bahwa kita adalah ruh, bukan tubuh. Itulah sebabnya kenapa kita perlu belajar yang namanya spiritualitas. Supaya tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau kita belajar sama orang-orang fisika, ya sadar sebagai tubuh. Nah, mereka ini yang bingung mencari kemana kita nanti mati. Nah, mereka nggak bingung, mati paling jadi bangkai. Udah selesai, karena keyakinannya hanya sampai di sana. Ya biarkan saja, itu urusan mereka. Orang-orang yang sadar sebagai tubuh, ya akan seperti itu cara hidupnya. Tubuh kita ini hanya pakaian saja. Kalau usang, ya udah waktunya untuk ganti kembali, untuk ganti baju baru. Ada masalah? Enggak. Kenapa kita harus takut dibuang? Ya baju kalau udah nggak dipakai dibuang, didaur ulang jadi baju baru. Hah? Iya. Karnasi kan daur ulang. Jadi baju baru. Bahannya lama, bentuknya baru. Nah kalau semuanya kita kan jadi baru lagi gitu ya.
apakah kita akan mengingat masa-masa itu lagi? Sekarang kita bertanya pada diri sendiri aja. Sekarang sampean ingat nggak masa lalu sampean, kehidupan di dalam apa sebelum kelahiran ini? Ingat? Ya enggak sih. Enggak kan? Karena apa? Ya saya nggak tahu. Karena kesadaran sampean masih dibatasi oleh keterbatasan tubuh, pikiran, panca indera, dan banyak lagi keterbatasan yang membatasi kita, termasuk keyakinan dan pengetahuan, juga pengalaman. Itu semua membatasi kita sehingga kita tidak ingat. Tapi kalau umpamanya sudah melaksanakan ritual gitu, sudah memahami, apakah Paling bisa tidak kita akan mengalami yang namanya masuk kembali ya, ke masa lalu, tapi dalam bentuk semacam hologram. Karena masa lalu kita itu tetap tersimpan dalam bentuk hologram, sehingga kita bisa masuk kembali ke sana. Ya, contoh yang paling gampang, ketika orang dia punya trauma yang begitu buruk terhadap masa lalunya, sehingga kehidupan masa kininya penuh dengan bermacam-macam masalah akibat trauma tersebut. Kemudian mereka untuk mengambil jalan mencoba untuk melakukan hipnoterapi, ya, melalui hipnotis, dibimbing untuk apa? Untuk masuk kembali ke masa lalunya. Ya. Karena masa lalu tidak ada yang salah sebetulnya. Masa lalu itu menjadi salah itu karena kita salah menilai, ya. Salah menilai. Karena kita dalam hidup ini selalu rajin menilai. Ini baik, ini buruk, ini baik, buruk. Itu yang membuat kita tersesat. Maka ketika ingin sembuh lewat hipnoterapi, maka sama oleh seorang ahli hipnotis, kita hanya dikembalikan lagi ke masa lalunya. Untuk melihat kembali masa lalunya. Dengan kejernihan. Tanpa penilaian. Maka dia akan melihat masa lalunya dalam keadaan jernih. Oh, ternyata ketika dia tidak dinilai apa-apa, ya nggak punya nilai apa-apa. Nah, setelah dia punya kesadaran ini, kembali ke masa kininya, dia udah aman. Karena keburukan yang dulu tergambar karena penilaiannya itu hilang. Ini caranya kita menyembuhkan secara hipnoterapi itu seperti itu. Kita hanya dikembalikan ke masa lalu untuk melihat kembali pengalaman di masa lalunya yang dianggap buruk. Jadi baik buruk itu hanya anggapan. Itu yang membuat kita celaka. Oleh karena itu kalau dalam spiritualitas kita hanya bisa memaafkan masa lalu kita. Memaafkan kesalahan kita. Memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita nggak bisa memaafkan kesalahan orang lain, itu sama dengan kita berhenti. Sementara orang yang kita benci berjalan ke depan. Gara-gara kita nggak bisa memaafkan orang-orang yang kita anggap salah, kita berhenti. Nah ini, kalau kita ingin tahu bagaimana pola-pola mentalitas kita dengan kenyataan hidup ini. Oleh karena itu, gerakan-gerakan dari pikiran dan mentalitas kita harus kita waspadai. Sadari sepenuhnya dan harus tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi, ya. Bagaimana? Perlu penjelasan lagi? Kayaknya udah cukup, ini udah terjawab kan? Cukup ya? Puas? Alhamdulillah. Kalau puas kira-kira ibarat yang dapat ulangan kira-kira nilainya berapa nih? Tombol bintang 5. 100 apa 500? 500 boleh. Ya, oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya ada. Kayaknya udah terjawab kan ini. Masih ada yang belum itu? Saya ingin bertanya, apakah rezeki ada polanya, sedangkan tiap hari
dari pagi sampai sore hasilnya tidak memuaskan, sedangkan orang-orang yang di sana lebih baik gitu. Yang jelas ini, kalau kita selalu dalam ketakutan, maka itu akan membuat kita berhenti, tidak berkembang. Ya. Takut miskin, takut habis, takut banyak ketakutan. Ya. Banyak orang yang berusaha untuk boros, tapi borosnya juga kalau nggak didasari oleh mentalitas yang ya kalau kita boros, tapi borosnya hanya dalam rangka untuk mensiasati. Ini juga salah. Orang-orang yang apa? Orang-orang kaya itu nggak takut ya, dalam mengeluarkan uangnya. Dan kita harus hati-hati terhadap pikiran kita pada saat kita mengeluarkan uang. Apa yang ada di dalam pikiran? Apa yang bergerak dalam pikiran? Coba belajar mewaspadai pada saat kita mengeluarkan uang. Pikiran kita akan banyak bicara. Uangku tinggal segini. Gimana lagi nih kalau nggak ada? Waduh. Dan juga hati-hati jangan sekali-kali mengucapkan uangku tinggal segini. Ini keluar ucapan. Iya itu, bukan hanya ucapan, pemikiran. Oleh karena itu kalau kita pada saat ingin mengucapkan kayak gitu harus sambil membayangkan uangku yang di kantong tinggal segini. Nah gitu. Tapi di bank uangku banyak, di mana-mana uangku banyak, gitu kan? Harus juga, ya. Jadi harus bisa mensiasati. Oleh karena itu waspadai setiap perkataan. Dan banyak perkataan-perkataan yang menjerumuskan kita. Bukan hanya perkataan, juga pemikiran. Dan seringkali perkataan-perkataan yang menjerumuskan, pikiran-pikiran menjerumuskan itu muncul pada saat kita bertengkar, pada saat kita marah. Ya, pada saat kita marah, perkataan-perkataan, pikiran-pikiran yang menjerumuskan itu keluar. Iya. Ya. Saya rasakan itu. Yang saya alami. Iya. Dulu saya kan sama istri gitu. Udah gini gitu. Saya mau di demo aja tinggal kirim. Benar sekarang tidurnya di rumah bos. Rumah jadi kosong. Ya akibat ini juga kita juga pembicaraan. Iya. Pikiran itu mas. Kalau lagi marah sambil marah berarti Itu lebih kena karena dengan penuh perasaan. Iya. Makanya hati-hati dengan kemarahan. Makanya kemarahan itu salah satu pencuri kebahagiaan. Harus bahagia. Harus miskin. Udah. Harus bahagia. Harus udah bahagia datang. Amin. Jadi amin. Amin. Iya. Bahagia terus. Iya. Bahagia, nggak boleh marah, nggak boleh. Iya masih ada kita. Dan ya kalau kita ingin bahagia, jangan mengidentifikasi diri kita dengan apapun. Bebaskan diri kita dari semua keterikatan. Contohnya gimana? Supaya lebih jelas. Misalnya gini, contohnya ya. Kita kadang-kadang terikat dengan segala sesuatu yang di luar kita. Misalnya contohnya, ketika anak sampai dihina, sampai marah. Iya udah pasti. Ya. Karena sampai mengidentifikasi diri pada anak. Ya, supaya ya. Seandainya ya. Jangan mengidentifikasi diri kita dengan apapun. Entah itu tulisan kita, masakan kita, pakaian kita, rumah kita, istri, atau apapun juga. Dengan mengatakan aku bukan tubuhku. Maka ketika orang menghina tubuhku tidak jadi masalah. Aku bukan pikiranku. Aku bukan namaku. Jadi ketika kita merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, kita nggak bisa terluka nggak? Nggak terluka. Orang menjadi terluka karena ingin dihargai, ingin diistimewakan. Maka menjadi orang yang biasa-biasa saja
itu adalah orang yang paling istimewa. Ya. Tapi kalau kita ingin jadi orang istimewa, maka dia orang yang paling gampang terluka dan kecewa dalam hidupnya. Amin. Amin. Nah, bentar lagi setan. Tapi kalau setannya lagi datang. Jadi apa tadi pertanyaannya pada? Saya ingin bertanya apakah rezeki ada polanya? Nah itu dia. Tiap hari pagi sampai sore hasilnya tidak memuaskan. Ya itu tadi yang jelas. Syarat pertama ya bahagia. Bahagia. Kadang-kadang kalau dagang begini ya. Kalau kita sama-sama itu ya, dia kok kita bagus dia lebih itu. Kok kalau kita nggak ini gitu. Jadi kalau sampean berjualan, jangan itu dijadikan alat untuk mendapatkan uang, ya. Karena yang mendatangkan uang itu bukan jualan. Jadi sampean jualan itu hanya ritual. Ya. Fungsinya ritual apa? Alasan untuk pikiran. Nah, kalau sampean nggak jualan, pikiran nggak punya alasan untuk dapat uang. Gimana aku dapat uang nggak melakukan apa-apa? Nah, jadi jualannya hanya ritual untuk membentuk suatu alasan buat pikiran. Pikiran ini butuh alasan. Kalau pikiran nggak punya alasan, maka dia nggak yakin. Ya. Jadi ini dasar pertama, memberi keyakinan pada pikiran, memberikan alasan. Pikiran butuh alasan. Makanya ketika orang menuntut kita, sampai katanya cinta padaku, mana buktinya? Nah, yang minta bukti siapa ini? Pikiran. Kasih duit 1 juta, ini bukti cinta. Pikiran butuh alasan. Nah, kalau pikiran sudah diberi alasan, kita kembangkan. Ya. Yang mendatangkan rezeki adalah kebahagiaan. Kalau sampean jualan tapi nggak bahagia, karena sampean menganggap kalau situ kurek sudah dari siang dari tadi pagi kok belum ada yang belanja. Nah, itu udah sudah merubah kebahagiaan sampean. Ya kan? Itu udah nyusut itu. Anggap aja itu ritual, ibaratnya ritual. Sama dengan bakar dupa itu kan hanya ritual saja. Orang minta penyembuhan, kasih obat itu ritual. Ada yang dikasih minum, ritual bisa macam-macam. Ya. Tapi kita obatnya manjur, tapi nggak percaya. Orang bahagia itu berarti percaya. Jadi bukan uang yang mendatangkan kebahagiaan yang mendatangkan uang. Bukan hanya uang, ya teman, ya orang, ya uang. Iya kan dari Ya, orang bahagianya terganggu, hubungan famili, hubungan anak, hubungan sosial, berbagai macam hubungan. Kalau hubungan ini nggak harmonis, kebahagiaan hilang. Kalau kebahagiaan hilang, daya tarik hilang. Kekuatan yang punya kekuatan menarik itu kebahagiaan. Yang bisa menarik rezeki, menarik apapun itu kebahagiaan. Lalu kalau sama nggak bahagia gimana? Ngeluh. Karena kalau kita nggak bahagia itu sama dengan menolak, menjauhkan. Enak kan? Polanya kan begitu. Sedangkan mensiasati itu seperti kita banyak bersedekah, itu juga salah satu mensiasati. Mensiasati apa? Tidak ada ketakutan. Orang bersedekah itu artinya orang yang tidak punya ketakutan. Untuk melawan ketakutan, takut nggak punya uang, takut habis. saya ingat waktu pulang sama anak saya naik motor ya. Terus itu beli apa? Saya beli. Ada orang gila ceritanya.
bang, minta duit tuh. Oh yang banyak duitnya, jauh kita lain. Salah nih. Berarti harusnya kan saya banyak duit, Iya, gitu kan. iya. Kalau orang lain yang banyak duit. Kalau udah gitu, udah saya kasih 2.000. Ah, Itu itu aja. ngasih gitu kan sama siasat istri ya apa. Kalau udah gitu. Alhamdulillah ada yang datang rezeki. Nah, iya. 2 juta. Saya jadi ingat siapa itu. Iya, seperti itu makanya. Tapi pola-pola itu kadang-kadang susah diulang ya. Karena itu persoalan perasaan, persoalan mentalitas, bukan matematika biasa. Itu matematika mental. Kadang-kadang Tahu ada- matematika mental? belum. Kalau matematika fisika seperti itu. Ya, matematika fisika 10 kambing tambah 10 kambing berapa? 20 kambing. Iya, 20 kambing. Nah, kalau matematika mental ya 10 orang pengecut ditambah dengan 20 orang pengecut jadi 30 orang pemberani. Ya tak 10 dia pengecut, 20 pengecut, begitu dia dari 30 jadi berani. Itu matematika mental. Jadi berani. Iya. Dan manusia ini masuk dalam hitungan matematika mental. Kadang-kadang ada dari getaran ini, contohnya A gitu ya. Tapi benar itu mendatangkan. Iya, itu Saya ikutin itu yang namanya kerenteking hati. Saya ikutin dia benar jadi rezeki. Kerenteking hati. Nah, orang Malaysia bilang gimana, Bro? Kalau dalam hatinya bilang berhasil, nah, gagal, wah ini pasti ada rezeki itu. Nah itu Oh, ini dengan pasti pola bisa. itu diulang lagi, kayaknya tertutup ya. Enggak, itu karena sering kali kita berpikir buruk, Oh, karena kita sering kali fokus pada yang gagal. hmm, Maka oleh karena itu untuk melakukan penyembuhan, lupakan semua kegagalan. Coba mulai mengingat-ingat semua keberhasilan. Semua keberhasilan. Yang diingat hanya keberhasilan. Sekalipun mungkin berhasil mengenal orang yang kita cintai. Oh, berhasil menikahi wanita yang kita cintai. Keberhasilan apapun. Berhasil naik ke pohon gitu kan. Nah, sebelumnya dia nggak berani naik pohon, akhirnya naik pohon. Nah, ya keberhasilan apapun kita ingat satu persatu. Nah, ketika kita mulai mengingat satu persatu, maka yang muncul kemudian adalah selalu mengingat kebaikan-kebaikan terus. Akhirnya yang tersimpan dalam memori ini hanya kebaikan. Tapi kalau yang kita ingat hanya melulu kegagalan, ngumpul di sini kegagalan. ya makanya saya ingin belajar itu supaya menghilangkan itu keburukan-keburukan. Ya udah, kalau sampai ingin menghilangkan keburukan, jangan membuat keburukan. Cukup mengingat kebaikan. Karena kebaikan dan keburukan itu seperti mata uang. Tahu mata uang? Koin tuh. Jadi kalau misalnya ini baik, ini buruk, nah kita balik aja udah baik. Ya. Jadi yang buruk nggak usah dibuang, sampai berusaha untuk menghilangkan keburukan. Fokusnya ke buruk. Iya. Karena fokusnya ini menghilangkan keburukan. Ya akhirnya buruk yang kelihatan terus. Ya udah dibalik aja. Jadi kebaikan. Ingat-ingat kebaikan gitu aja udah.